Namanya Herzl juga agak ke Jerman juga sebenarnya. Theodor Herzl juga, Jerman juga. Tapi Yahudi. Iya, Yahudi jelas, dia bapak Zionis pertama. Oh. Dialah yang kemudian pada tahun 1879 terinspirasi oleh mimpi dan cita-cita Rothschild yang tidak sempat terjadi. Dia kumpulkan orang-orang petinggi Zionis di Basel, Swiss dalam kompetisi Zionis pertama. Nah, 24 langkah yang kemudian yang disusun dan disampaikan oleh Rothschild di sidang Illuminati itu dia kukuhkan sebagai protokol Zionis. Maraknya fenomena yang terjadi belakangan ini di dunia politik tentunya juga mengulik kita untuk kembali mengulas apa yang terjadi di 100 tahun belakangan, tentunya dalam Islam dinamakan di era Mulkan Jabarian. Era di mana 13 abad dunia ini, 3/4 dunia ini dikuasai oleh Kesultanan Islam, dan kemudian tiba-tiba terjadi Perang Dunia Kedua yang sudah direncanakan di 200 tahun belakangan dan akhirnya meletus dan kemenangan untuk para kaum Zionis. Nah, apa saja yang mereka laksanakan dan tahapannya yang sudah terjadi dan yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan hadis dan juga yang sudah dipelajari oleh guru kita, kira-kira bisa menjadi hikmah dan pembelajaran yang kita bahas dari Perang Dunia Kedua, Holocaust, 9/11 sampai insya Allah nanti akan turunnya Imam Mahdi. Langsung saja bersama guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Belakangan ini tentunya juga dengan apa yang terjadi di dunia, makin banyak orang yang menanyakan, ya mungkin ulasan dari antum yang pernah antum ungkapkan di sesi-sesi sebelumnya, yang mungkin banyak yang menyangka adalah sebuah penggambaran halu gitu ya, cocokologi. Dulu antum pernah bilang ada pengorbanan manusia, ada penyembahan setan segala macam, yang beberapa kalangan menganggap ini hanya cerita dongeng aja. Ternyata benar terjadi. Dan sekarang kita akan ulas kembali dengan pengungkapan dari Ustadz, apa sih yang sebelumnya dan kenapa dan urutannya seperti apa sampai yang sebelum sampai yang sudah akan terjadi. Kita mungkin bicara sejak kejatuhan dari Kesultanan Islam kan Ustadz ya? Turki Utsmani ya. Itu ada peristiwa besar apa setelah kemenangan dari Perang Dunia Kedua? Itu kan dunia dikuasai Eropa berarti Ustadz ya? Iya. Nah, Zionis ini adalah orang-orang white supremacist atau bagaimana Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batil batilan warzuqna istinaba. Ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh petinggi orang Yahudi di Bavaria. Dulu namanya Bavaria ya. Ya. Kemudian berubah menjadi Jerman di belakangan. Nah, dia bernama Sir Meram Rothschild. Dia adalah orang yang terkaya dan berada di Bavaria, Jerman. Nah, dialah orang yang mendanai revolusi Prancis. Ya, orang mendanai revolusi Prancis. Dan dia merasa gagal dengan revolusi itu, maka dia mengundang 12 petinggi Yahudi, 11 petinggi Yahudi yang lain, dan dia yang satunya, untuk berkumpul di Bavaria, Jerman, di sebuah gedung yang orang menyebutnya gedung Rothschild karena ada seal merahnya, red seal, dan dia dikenal dengan orang-orang yang sebutan Rothschild. Nah, di situ dia mengevaluasi kegagalan mereka menguasai Prancis, sehingga dia membuat sebuah step by step langkah-langkah dalam hitungan angka 24 langkah untuk menguasai dunia. Di situ dia bicara tentang rencana untuk melakukan revolusi industri di Inggris dan revolusi Amerika. Di situ dia membentuk persaudaraan petinggi Yahudi yang diberi nama Illuminati. Illuminati. Nah, saat itu Islam masih dikuasai oleh kaum muslimin dinasti Turki Utsmani. Nah, kemudian 100 tahun setelah itu, apa yang menjadi mimpi Rothschild itu diwujudkan oleh Theodor Herzl. Namanya Herzl juga agak ke Jerman juga sebenarnya. Theodor Herzl juga, Jerman juga. Tapi Yahudi. Dia Yahudi jelas, dia bapak Zionis pertama. Dialah yang kemudian pada tahun 1879 terinspirasi oleh mimpi dan cita-cita Rothschild yang tidak sempat terjadi, si Meram Rothschild. Dia kumpulkan orang-orang petinggi Zionis di Basel, Swiss dalam kompetisi Zionis pertama. Nah, 24 langkah yang kemudian yang disusun dan disampaikan oleh Rothschild di sidang Illuminati itu dia kukuhkan sebagai protokol Zionis.
Oh. Langkah-langkah itulah yang digunakan oleh Theodor Herzl untuk menghancurkan Turki Utsmani. Dan itu berhasil. Dan itu saya lihat dihancurkan untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Saya pelajari bagaimana Indonesia dihancurkan karena mereka berpikir bahwa Indonesia adalah the next Turki. Wilayah yang belum dipilih oleh Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Padahal dia mayoritas Islam kan. Adalah Indonesia. Menariknya, dan saya lihat step by stepnya sama. Dan itu terjadi di Indonesia dalam gejolak politik Indonesia sejak saya amati dari kejatuhan Pak Harto sampai sekarang. Luar biasa. Menariknya gini, contohnya begini. Ketika Herzl ingin menghancurkan Turki Utsmani, dia melakukan politik belah bambu. Ya, dia dekatin orang-orang dalam Turki, tanda petik, yang bisa pola pikirnya dipengaruhi dan kemudian dibentuk dengan framing pemikiran orang Barat. Nah, sementara Turki saat itu melakukan syariat Islam kan, Sultan Abdul Hamid. Nah, dia datang mau mengambil orang-orang tadi, kemudian dipelihara untuk kemudian dijadikan sebagai proksi dia menghancurkan Sultan Abdul Hamid. Nah, di satu sisi saat itu Fadlullah memang Turki Utsmani mengalami kemunduran ekonomi, banyak hutangnya kepada orang Yahudi kan. Nah, dia tukar guling lah. Dia datang pada Theodor Herzl. Anda tahu bahwa kami komunitas bangsa yang tidak punya negara, dan Anda menguasai 2/3 dunia. Ya, dan saat itu kan kita tahu 2/3 dunia kuasai Turki kan. Nah, dan kami yakin Anda orang yang pemurah, orang penyayang. Anda menguasai dunia dan Anda tahu kami tidak punya negara. Nah, jika Anda membantu kami memberikan satu wilayah sehingga kami bisa membangun sebuah negara untuk kami, maka kami akan membantu Anda untuk pertama membebaskan hutang-hutang Anda pada kami, kata si Herzl ini. Yang kedua, kami akan membantu Anda untuk mendirikan kampus-kampus besar, untuk para generasi muda Islam untuk belajar di sana. Padahal dia maksudnya adalah ingin membentuk generasi muda dengan pola pikir mereka. Dan di luar dugaan Theodor Herzl, tapi dia sudah menyiapkan plan B-nya. Di luar Theodor Herzl perkiraan bahwa ternyata Sultan Abdul Hamid menolak. Oh, itu ada di film ya? Ada di film Abdul Hamid kalau nggak salah ya? Ada di film Abdul Hamid yang ditolak mentah-mentah kan? Ditolak mentah-mentah sama Sultan Abdul Hamid. Sampai Sultan Hamid mengatakan, demi Allah, ya Palestina. Sultan Abdul Hamid juga cerdas ya. Dia nanya dulu sama siapa? Sama Theodor Herzl. Memang dia ingin kasihan juga. Memang ada gelagat Sultan Abdul Hamid ini memberikan kebaikan pada wilayahnya. Karena kan seperti Yunani juga ini, tidak ada pembantaian kepada orang-orang non-Muslim. Nah, dengan cerdasnya Sultan Abdul Hamid bertanya, wilayah mana yang kalian inginkan? Andai aku memberikan satu wilayah untuk kalian. Dia nanya dulu. Nanya dulu Sultan Abdul Hamid itu. Syekh Abdul Hamid ini, si Sultan ini, mau wilayah mana yang kalian inginkan untuk mendirikan negara? Karena kecurigaannya dasar tuh. Itu curiga, memang sudah curiga Sultan Abdul Hamid. Dan dia minta, beri kami Palestina. Si Herzl minta itu. Beri kami Palestina. Maka semua ini akan kami penuhi untuk Anda. Hutang Anda lunas pada kami. Kami akan bantu bangun kampus, universitas, dan juga rumah sakit. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Demi Allah, Palestina bukan milik rakyat Palestina, itu milik kami umat Islam dunia. Lebih baik saya menusukkan besi panas ke kepala saya daripada saya harus menyerahkan Palestina kepada Anda. Pergi kamu, jangan ada di depanku lagi. Jangan bermimpi kalian pernah akan mendapatkan Palestina. Wah, diusir kan? Marah dia, dendam dia, murka dia kepada Sultan Abdul Hamid. Dibuatlah rencana menarik. Nah, ini rencana menarik di step by step itu yang disampaikan oleh Theodor Herzl. Dan itu ada dalam protokol Zionis, karena itu memang yang dibuat oleh si Rothschild. Apa itu? Nah, dia cari orang di wilayah Yunani, di wilayah Turki yang tadi itu pemikirannya yang modernis, yang moderat dan sekuler. Ketemulah sosok yang bernama Mustafa Kemal Pasha. Ataturk. Ataturk itu gelar Mustafa Kemal Pasha. Dia orang Yahudi dari suku Duma. Beliau juga Yahudi. Orang keturunan orang Prancis, dan dia memang bukan Muslim dan dia benci Islam. Ataturk ini?
si atas Mustafa Kemal itu ketika remajanya benci Oh, dia bukan Islam. Muslim, Bukan Muslim. Setahu saya bukan Muslim dia. liberal gitu atau gimana? Sekuler lah, orang sekuler. Oh, sekuler. Orang sekuler. Nah, dia didekatin, ditanya, ambisi kamu apa? Aku ingin melepaskan bangsaku sendiri dari kekuasaan Turki Utsmani. Kalau begitu kami bantu. Ya, tapi aku tidak punya kekuatan militer. Gampang. Ya, kamu akan kami bentuk menjadi seorang petinggi militer dan kamu harus belajar di sekolah militer. Ya, tapi dengan satu syarat, kamu bantu kami. Siap. Baik, dibawalah si Mustafa Kemal ini disekolahkan di Perancis, sekolah militer. Dibawa ke Perancis, sekolah militer. Di Kadar nih. Di satu sisi, kemudian si Theodor Herzl deketin Yunani. Yun, gimana kamu? Kondisimu enak, memang kamu hidup di bawah kekuasaan Turki. Ya, memang kami tidak dibantu. Kami harus membayar jizya, tapi kami juga ingin merdeka. Kami akan membantu kalian merdeka, terpisah dari Turki. Mustahil. Enggak, aku punya strategi. Gimana caranya? Kita ciptakan perang. Kamu perang melawan Turki. Cukup 2 kali perang saja. Di episode pertama, kalian menang. Episode kedua, kalian harus kalah. Di saat itu, aku punya strategi untuk hancurkan Turki. Aku punya ini. Berat dikeluarkan. Percayalah Yunani sama Theodor Herzl. Disepakati. Menunggu apa? Menunggu si Mustafa Kemal jadi jenderal. Selesai jadi jenderal, pulang ke Turki. Di Turki sudah hancur kepercayaan Sultan Abdul Hamid. Ya, diadakan pergerakan Turki muda yang ingin menuntut adanya keterbukaan, modernisasi, gerakan modernisasi di Turki. Maka ada gerakan Turki muda terkenal kan. Nah, itu yang membuat kekuatan Yahudi si Theodor Herzl kuat. Sementara di saat yang sama, ini difitnah Sultan Abdul Hamid. Makin cinta dunia, bermain wanita, dan keras dia, otoriter. Ada yang tidak berbeda pendapat dengan dia, ditentang, dibunuh. Nah, jadi dibuat strategi politik belah bambu. Turki muda diangkat, Sultan Abdul Hamid diinjak. Dibikin orang Turki tidak lagi percaya, hampir kehilangan percayaan pada Sultan Abdul Hamid, beralih kepada Turki muda, gerakan Turki muda, modernisasi tadi. Di saat yang sama si Mustafa Kemal ini sudah tumbuh menjadi seorang petinggi militer yang kuat. Dibikin Turki bergejolak, di saat itulah dimanfaatkan oleh Yunani, diserang Yunani. Terjadilah perang antara Yunani dan Turki. Yang disorot bukan Sultan Abdul Hamid, tapi siapa? Si Mustafa Kemal, orang Turki. Seolah-olah dia berjuang untuk Turki, berjibaku sana. Di saat itu si Sultan Abdul Hamid ini difitnah, masih berurusan dengan wanita, melupakan kekuasaannya, dianggap tidak amanah. Hilanglah kepercayaan rakyat Turki. Terjadilah pengkhianatan di dalam. Ya, kemudian Turki kalah dalam perang serangan Yunani tadi, dan Yunani menang. Apakah ini jenis perang yang settingan itu yang di apa namanya? Yang dia seolah-olah Turki melawan Inggris, padahal Inggris sebenarnya tentara Australia. Tentara Australia. Waktu Betul. saya ke Perth, ya kalau nggak salah ke Perth ya, di situ mereka dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka adalah tentara yang di-hire untuk menjadi seragam Inggris melawan Turki. Melawan Turki. Gitu. Jadi Inggris seolah-olah berperang tapi cuma pakai tentara cadangan gitu. Jadi dia dapat nama harumnya si Ataturk. Namanya apa itu perangnya, saya lupa itu. Yang ada di tempat di Turki yang ada patung Troynya itu. Itu kalau nggak salah di situ kisahnya itu kalau nggak salah. Di situ Kemal Atatürk berperang dengan pasukan Inggris, padahal pasukannya pasukan Australia. Dan dia mendapatkan keharuman di situ tuh. Betul, dia seolah-olah pahlawan kan. Perang untuk Turki. Di saat yang sama raja dulu diekspos, difitnah, dipropagandakan buruk. Perang yang kedua terjadi dan Yunani kalah, Turki menang. Otomatis kan citra si Mustafa Kemal ini naik. Makanya dia kemudian dipilih, dan Turki muda ini berhasil untuk mengambil perhatian, dan di saat yang sama orang-orang dalam digunakan untuk menikam Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid sampai terusir dari kekuasaannya. Nah, sementara Inggris sekutu dengan tentara Australia tadi melakukan ekspansi masuk ke Selat Bosporus
terjadi ke perjanjian Luzon di detik-detik hancuran Turki. Apa perjanjian Luzon itu ada 4. Pertama, musnahkan sistem khilafah di muka bumi, hancurkan kekuasaan Turki. Kemudian kekayaan Turki diambil alih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunuh Sultan Abdul Hamid oleh pengkhianat, orang yang sudah kita bentuk. Yang keempat, setiap gerakan apapun yang mengarah kepada khilafah tumpas sampai ke akar-akarnya. Stigmakan mereka sebagai teroris. Nah, perang yang kedua terjadi dan Yunani kalah. Turki menang. Otomatis kan citra si Mustafa Kemal ini naik. Makanya dia kemudian dipilih, dan Turki muda ini berhasil untuk mengambil perhatian, dan di saat yang sama orang-orang dalam digunakan untuk menikam Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid sampai terusir dari kekuasaannya. Nah, sementara Inggris sekutu dengan tentara Australia tadi melakukan ekspansi masuk ke Selat Bosporus. Terjadi ke perjanjian Luzon di detik-detik hancuran Turki. Apa perjanjian Luzon itu ada 4. Pertama, musnahkan sistem khilafah di muka bumi, hancurkan kekuasaan Turki. Kemudian kekayaan Turki diambil alih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunuh Sultan Abdul Hamid oleh pengkhianat, orang yang sudah kita bentuk. Yang keempat, setiap gerakan apapun yang mengarah kepada khilafah tumpas sampai ke akar-akarnya. Stigmakan mereka sebagai teroris. Pantesan saya ketemu dengan cucunya Sultan Abdul Hamid di Malaysia belum lama, 2 tahun yang lalu gitu ya. Keluarga mereka tuh dikucilkan gitu, diasingkan, nggak bisa, diamati, nggak bisa bergerak begitu. Betul. Difitnah luar biasa sampai sekarang. Keluarganya. Itu harus ada pengawasan seperti itu. Gerakan makan khilafah itu harus ditumpas dan dianggap teroris. Dan dunia yang menghukum mereka. Maka propaganda itu yang mereka sebarkan. Nah, di saat itulah berubah Turki menjadi khilafah hancur. Ya, kemudian perjanjian Luzon ditandatangani, sekutu masuk ke Palestina. Ya, tujuannya apa? Ingin Palestina. Nah, setelah si Mustafa Kemal menang ini, perjanjiannya adalah kamu jadi nanti ketua kepala Batalion 5 wilayah kekuasaan khilafah Turki. Batalion 5 itu wilayahnya Palestina. Nah, gerakan Turki muda ini akhirnya membawa si Mustafa Kemal ke Batalion 5 Palestina itu. Jadi ketika perang terjadi dan menang Turki, Sultan Abdul Hamid ditumbangkan, Mustafa Kemal naik, Joseph Clark dari Amerika dikirim untuk membantu membinani lahirnya Republik Turki Sekuler. Lahirlah Turki Sekuler dengan pemimpinnya Mustafa Kemal. Dia mendapatkan gelar Atatürk, Bapak Turki. Nah, kalau kita lihat nih guys, ini ada pola yang sama dengan apa yang dijalankan atau dilakukan para Zionis. Itu seperti template di setiap waktu. Karena mereka selalu bikin konflik internal di sebuah negara dan kemudian dia menyiapkan solusinya yang sudah menjadi seolah-olah sebuah solusi, padahal itu sudah dikondisikan. Jadi pola ini kalau nggak salah seperti halnya terjadi di Irak. Mirip kan? Ada pergolakan politik internal. Pemerintahan kemudian diganti dengan apa sudah mereka kondisikan. Libya pun begitu, ya kan? Kemudian Mesir juga begitu. Dan di Asia juga terjadi seperti itu juga. Apa? Di Asia juga. Di Asia juga terjadi. Asia Tenggara. Nah, Iran pun begini kalau nggak salah sekarang. Bagaimana demonstrasi lagi terjadi, seolah-olah semua melawan kekuasaan, nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Khamenei dikatakan gitu. Tirani segala macam. Kemudian ada barisan muda pembaharu yang akan menggantikan. Disitulah masuknya mereka gitu. Dan ternyata di belakangnya ada grup agen M dan agen C. Jadi ini hanya template pengulangan. Karena itu step by step yang dilakukan oleh Theodor Herzl, melakukan apa yang menjadi ambisi besar Rothschild, Sir Merah untuk Rothschild zaman dulu. Sampai sekarang mereka gunakan, dan mereka gunakan untuk menghancurkan negara Islam terakhir. Apa mirip Mas Afwan sama di Indonesia dulu ketika mirip sekali. Apa harus saya ceritakan? Tapi ini agak sensitif. tipis. Bagaimana tiba-tiba Presiden Soekarno dulu dikudeta, tiba-tiba ganti pemerintahan, dan kemudian ininya adalah New World Order kan, orde baru. Saya melihat Indonesia tidak pernah merdeka, mohon maaf. Sebagai seorang PD, andai saya ditanya, apakah kita sudah merdeka? Saya mengatakan saya belum merdeka. Belum merdeka. Belanda itu tidak rela melepaskan Indonesia. Kurang apa Indonesia? Negara kaya luar biasa. 7 kekayaan alam Indonesia yang punya sekaligus. Satu negara punya 7 kekayaan alam.
Ada banyak negara punya kekayaan alam seperti yang dimiliki Indonesia, tapi tidak 7 sekaligus. Indonesia 7 sekaligus punya. Nah, nggak mungkin Belanda merelakan begitu saja. Ya. Dan ketika Belanda datang itu VOC, itu kalau VOC itu sebetulnya hanya cover story saja. Seolah-olah hanya butuh rempah-rempah kekayaan alam Indonesia. Padahal ada unsur politiknya, kelompok yang dia punya kekuatan politik, misi politiknya apa? Freemasonry. Freemasonry itu bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya Freemasonry. Freemasonry. Mereka lah yang kemudian menggarap usaha-usaha politik. Sampai pada saat terjadi transisi Super Semar pun mereka ada. Benih-benihnya ada, sosok-sosoknya ada. Berarti mereka itu ada di semua perpolitikan negara ya, semua Ada negara ya. Dan lucunya, suksesi berikutnya setelah kehancuran Soekarno dan Soeharto itu mirip dengan negara-negara yang tadi Mas Ari Utomo sebutkan. Persis, itu protokol Zionis. Dibikin gejolak politik di dalamnya. Dan masuklah pemerintahan yang sudah mereka kondisikan. Luar biasa. Terlihat betul dari transisi dan sebut saja reformasi, bukan reformasi. Saya menyebutnya reformasi prematur lah. Saya dulu sempat ring my bell itu ketika mereka punya campaign New World Order, sementara kabinet kita Orde Baru. Itu dia. Kok bisa sama gitu ya? Nah, sebelum kita masuk ke Eropa nih, setelah pasca Perang Dunia Kedua, berarti kan kejatuhan Kesultanan Islam saat itu. Betul. Ketika Utsmani menguasai 3/4 dunia lah. Hampir, maksudnya lebih dari setengah adalah masuk ke dalam Islam. Utsmani, kekuasaan Islam. Hampir di semua negara-negara. Jadi banyak yang salah disangka bahwa bintang bulan itu lambang Islam, padahal lambang Turki sebenarnya kan. Jadi sebetulnya bukan. Dan itu Turki modern. Lambang Turki modern. Lambang Turki itu kan. Itu bukan lambang Kesultanan Turki Utsmani, bukan. Bukan Turki Utsmani. Turki modern. Turki modern ya. Bulan bintang itu kan kalau filosofi Balkannya Cina itu yin dan yang. Dewa bulan dan dewa matahari. Dan menariknya dalam teknik arsitektur Islam yang kemudian diwariskan oleh Kesultanan tanda petik bukan Kesultanan Turki, kerajaan Turki sesudah dikuasai oleh Mustafa Kemal. Itu menjadi bagian dari arsitektur Islam terkait dengan masjid. Ya, di Turki itu kan di masa kekhilafan Turki itu ada arsitektur yang dikenal sangat luar biasa hebat, namanya Sinan. Dia menciptakan 477 struktur mengalahkan Michelangelo. Nah, di antara hasil strukturnya itu adalah setiap masjid itu dibangun dengan kubah bulat. Karena itu adalah bentuk penyaluran energi yang terbaik sampai ke titik atas. Itu menjadi vortex point. Karena kita ibadah itu menyalurkan energi. Manusia adalah transmitter energi. Ketika dia sholat, ketika kita sholat itu kita sedang mengirimkan energi iman Islam kita dalam bentuk gelombang. Makanya ada bacaan Qur'annya. Dan sholat ini diwajibkan Allah langsung pada Rasul melalui proses vertikalisasi. Naik ke Mi'raj. Ibadahnya sholat. Luar biasa. Nah, nanti ini menarik lah. Maka saya dari situ berpikir, ya Allah, dahsyat sekali Islam. Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Karena sholat menjadi ukuran parameter tauhid seorang individu muslim. Dan kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Karena haji merupakan indikator, ukuran, parameter dari ketauhidan manusia seluruh dunia. Haji itu merupakan konfigurasi dasar raksasa tauhid umat manusia seluruh dunia. Kesatuan bulat umat Islam dunia. Ya ummatan wahidah. Beda bangsa, beda negara, beda bahasa, beda budaya. Datang ke tempat yang sama di waktu yang sama dengan yang sama, melakukan ritualnya yang sama, menyembah Tuhan yang sama dengan bahasa yang berbeda tapi bacanya Al-Fatihah sama. Bahasa pemersatu dunia. Dahsyat kekuatan Islam. Virus COVID-19 itu adalah untuk menghentikan energi tauhid yang dikirimkan umat Islam ke aras Allah. Ya, untuk yang hanya memandang dari sisi logika rasional kekinian ya mungkin tidak menyangka bahwa sebenarnya tujuan-tujuan ini tujuan-tujuan apa ukhrawi ya, maksudnya tujuan-tujuan yang sifatnya gaib ya ibaratnya. Wah, lu kok mikirnya ke sana padahal ternyata mereka yang bikin rencana begitu juga baru ketahuan kan gitu. Contoh simpel saja ini sederhana saja. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat akan mendekat adalah masjidnya megah-megah, isinya kosong. Mesinnya megah, isinya kosong. Ini mohon maaf agak menyimpang dari materi ya. Contohnya begini, ketika kita berjalan,
kita ketemu dengan seorang ustadz. Perasaan apa yang ada dalam hati kita? Senang. Karena auranya positif kan? Ya. Ya, amal-amal baik. Maka aura energinya positif. Lalu bagaimana perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita berpapasan dengan preman? Notato, wajah menyeramkan. Jahat. Beda kan? Nah, itu aura. Negatif. Nah, itulah manusia. Dia transmitter energi. Memancar gelombang energi. Ya. Andai kita hancurkan tubuh kita menjadi partikel terkecil, ya atom, itu kan ada nukleus, ada proton, ada neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Selama kita punya ruh, selama itulah elektron berputar mengelilingi nukleus, proton, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, energi kan, energi. Maka ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, mengirimkan energi iman Islam kita, itu kita laporan sama Allah. Kalau sholat kita khusyuk, energi kita sampai ke Ka'bah. Tapi kalau kita sholat sendirian, mungkin betapapun kita khusyuk, mungkin ya sekian megabyte. Tapi kalau kita berjamaah, energi kita dikumpulkan, maka cepat sampainya ke Ka'bah, gigabyte. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan, sholat berjamaah 27 kali derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, kemudian sholat ditunaikan ketika azan berkumandang. Dan luar biasanya, azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ini 10 tahun yang lalu saya sudah memahami ini. Qadarullah dengan izin Allah. Azan tidak pernah berhenti. Ketika Indonesia adzan subuh, belum selesai adzan subuh Indonesia, terus sampai ke Malaysia. Malaysia adzan subuh, terus sampai ke Indonesia. Belum selesai Malaysia adzan subuh Thailand. Belum selesai Thailand, Burma, Bangladesh, sampai ke perairan Atlantika. Adzan subuh Indonesia Timur sudah adzan zuhur. Allah Akbar. Makanya kenapa Rasul sampaikan, tidak akan terjadi hari kiamat, sehingga tidak ada manusia mengatakan Allah, Allah. Artinya adzan berhenti. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Kalau azan tidak pernah berhenti setiap detik, berarti sholat tidak pernah berhenti setiap detik. Iya. Berarti ketika sholat tidak pernah berhenti setiap detik, berarti tidak henti-hentinya manusia melaporkan energi tauhidnya dengan sholat ke Ka'bah dari seluruh dunia. Tidak berhenti kan? Maka terbayangkan Ka'bah menampung energi tauhid manusia seluruh dunia. Lalu diputar oleh orang yang tawaf, dan tawaf pun tidak pernah berhenti setiap detik. Dan tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Para sahabat menyaksikan itu. Rasulullah dikatakan, karena Nabi SAW menja'alal Ka'bata fi shimalihi nama yatufuha. Adalah Rasulullah SAW meletakkan Ka'bah di sebelah kirinya ketika beliau mengelilingi Ka'bah. Bayangkan ketika ada energi yang berkumpul di sebuah titik diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini hukum Allah, bukan hukum Lorentz ya. Hukum vektor. Hukum listrik kan begitu juga. Hukum vektor listrik ya. Ini bukan hukum Lorentz, ini hukum Allah. Sebelum Lorentz lahir ini sudah ada hukumnya. Apabila ada sebuah energi diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau dia ditunjukkan dengan arah 4 jari kita, akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditunjukkan oleh ibu jari. Di dalam kitab Arisul Majalis karya Syekh Al-Thalabi rahimahullah dikatakan Allah berfirman pada Nabi Adam. Dan ini tugas pertama Nabi Adam. Tugas utama Nabi Adam adalah membangun fondasi peradaban manusia di muka bumi. Dan titik nol peradaban manusia adalah Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman, ya Adam, Inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah adati tusawir syada. Hai Adam, aku punya satu rumah, Ka'bah, dan aku letakkan di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku ini lurus dengan arasku. Oh, saya berpikir, oh inilah alasan kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, tidak di Purwakarta ya. Karena posisinya di tengah itu, untuk di bawah aras Allah. Berarti mulianya aras Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah ternyata yang Rasul sabdakan. Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia, Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Maka dinamakan tanah haram. Ketika kita sholat di sini, kita berada di poros semesta. Ketika kita semua manusia sholat, maka kuat energi tauhid kita kepada Allah. Ketika satu keliling kita tawaf, satu lapis langit terlewati oleh iman Islam kita. Masya Allah. Kita 7 kali ya, 7 lapis. 7 ya? lapis langit, sampailah iman Islam kita kepada Allah. Itulah sholat kita, mengirimkan semua kebaikan yang kita lakukan sebelum sholat dengan sholat kita. Karena sholat lokomotif. Kemudian mencium Hajar Aswad. Menarik nih ketika Umar bin Khattab akan mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ya Hajarul Aswad, ya Hajarul Aswad, innani la araftul annaka hajarun.
Hei Hajar Aswad, aku teh tahu kamu teh batu. Lalu itu Rasulullah sampai kama qabaltuk. Andai aku tidak melihat Rasul mencium kamu, ngapain aku mencium kamu? Tapi sini aku cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa hubungannya ibadah tauhid dengan mencium Hajar Aswad? Apa Ustaz? Pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam menerima Hajar Aswad itu warnanya putih. Dan dia bukan berasal dari kosmos kita. Lalu sekarang kenapa disebut Hajar Aswad, tidak Hajar Abyad? Kenapa Ustaz? Dia berubah warna menjadi hitam, makin lama makin hitam. Kenapa? Allahu Akbar. Hajar Aswad ternyata diteliti oleh seorang ahli fisika, minta izin pada pemerintah Arab Saudi. Mereka ingin tahu keutamaan Hajar Aswad, diundanglah seorang ahli fisika yang terbaik. Diteliti tuh, ternyata Hajar Aswad adalah batu yang bukan berasal dari kosmos bumi, bukan dari galaksi Bima Sakti, kemungkinan besar dari surga. Dia memancarkan gelombang radiasi pendek pada setiap permukaannya. Dan gelombang radiasi pendek itu jauhnya 10.000 kaki. Berarti 3,3 km. Setiap ada benda dalam ruang lingkup radius itu, dia akan terekam oleh Hajar Aswad. Makin banyak benda terekam, makin hitam warnanya. Kaki kita istilam, maka wajah kita terekam oleh Hajar Aswad. Waktu kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa hadapkan wajahmu, kata Rasulullah, ke Hajar Aswad itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Arisalah, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi, udah lama sekali saya baca. Kelak Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah di yaumul hisab. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang mendatangi Baitulahmu. Wajah kita diperlihatkan oleh Hajar Aswad. Masya Allah. Salat kita mengirimkan kebaikan kita tercatat di sisi Allah, perbuatan yang kita lakukan, salat kita, dan ini foto kita. Masya Allah. Itulah kenapa harus Islam agama kita. Nah, berarti yang mengikat antara kita dengan Hajar Aswad, dengan arsy Allah, adalah energi tauhid kita. Diputus dengan pandemi COVID-19, masjid sepi, tidak boleh digunakan sholat, maka sholat berkurang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Arisalah, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi, udah lama sekali saya baca. Kelak Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah di yaumul hisab. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang mendatangi Baitulahmu. Wajah kita diperlihatkan oleh Hajar Aswad. Masya Allah. Salat kita mengirimkan kebaikan kita tercatat di sisi Allah, perbuatan yang kita lakukan, salat kita, dan ini foto kita. Masya Allah. Itulah kenapa harus Islam agama kita. Nah, berarti yang mengikat antara kita dengan Hajar Aswad, dengan arsy Allah, adalah energi tauhid kita. Diputus dengan pandemi COVID-19, masjid sepi, tidak boleh digunakan sholat, maka sholat berkurang. Ketika sholat berkurang, maka berkurang energi yang terkirimkan ke apa? Berkurang energi yang terkirimkan ke arsy Allah, maka goyang bumi, banyak gempa di muka bumi, masjid kosong, sholat ditinggalkan, maka banyak petaka tersebut. Kasratul zalazil, banyak gempa di mana-mana, karena memang energi tauhid kita berkurang, ya banyak gempa terjadi di muka bumi. Dan ciri-ciri akhir zaman kata Rasulullah, masjidnya megah, isinya kosong. Sepertinya udah mulai banyak terjadi sekarang ini. Itu tanda-tanda kiamat dari sisi sosiogeografis. Sosiopolitiknya belum sedang kita bahas. Jadi kalau kita bilang banyak yang sekarang untuk membangun masjid itu secara fisiknya ya, yang bagus, tapi menghidupkannya enggak gitu ya. Keberhasilan COVID-19 luar biasa. Saya sampai pikir, ya Allah, bagaimana kalau tawaf berhenti? Apa yang terjadi? Hampir sebenarnya. Hampir berhenti. Makanya ada keajaiban luar biasa. Burung-burung merpati dia melakukan tawaf. Iya. Ketika sepi Masjidil Haram. Jadi ketika Masjidil Haram sepi, digunakan oleh para karyawan haram, orang-orang sekitar untuk tetap tawaf karena lagi sepi kan. Betul. Tapi secara nggak langsung mereka yang masih mempertahankan tawaf berarti kan. Betul, menyelamatkan energi. Menyelamatkan ya. Untuk tidak. Jadi berarti masih ada yang tawaf walaupun tinggal berapa orang gitu kan. Dan mohon maaf, iblis dan dajjal sampai ke arah itu. Mereka udah mikir ke sana dan mereka ciptakan pandemi. Diciptakan pandemi untuk ke sana, tapi beberapa orang menganggap bahwa konsep seperti ini adalah halu gitu kan. Nah, itu ini akan terus terjadi guys. Maksudnya tidak ada juga pementahan dari fakta bahwa selama ini sebenarnya kita sedang, ya, umat manusia sekarang secara tauhid sedang dihadap-hadapkan dengan
pemahaman Iya. anti tauhid yang pasti kan. Betul. Untuk Anti Tuhan, anti Tuhan. Dan menariknya lagi, sebetulnya hikmah lain daripada terjadinya peristiwa COVID-19, berhasilnya global elite melakukan kontrol populasi dunia. Iya. Kontrol populasi dunia. Kita ditakut-takuti, lalu diberikan antivirusnya, suntiklah satu-satu. Padahal mungkin ada chip yang dipasangkan. Yeah. Dan itu terungkap ketika kasus WTC yang mereka anggap terorisme itu. Maka rakyat Amerika ketakutan kan. Jadi bagaimana, how we can save from terrorism in the world? Lalu bagaimana kita bisa selamat dari teroris di muka bumi? Tenang, ada program apa? Dipasang RFID chip yang disuntikan, dan chipnya itu bisa masuk ke jarum suntik. Sehingga kita terkontrol oleh internet dimanapun kita berada. Oh, jangan ke situ, itu ada kecelakaan yang kasih tahu. Dan itu sudah dilakukan di Amerika sebagai undang-undang imigrasi. Sekarang pun sebenarnya sudah ada kontrol sih. Kita kan udah pakai, semenjak kita vaksin, kita harus mendata keberangkatan kita segala macam kan gitu, kemana gitu kan. Itu dia kan. Dengan aplikasi enggaknya, jadi mereka tahu kita lagi kemana, mau ngapain. Walaupun kita pakai handphone pun sudah terkontrol dengan kita pakai Google Map, atau juga kita punya email Google misalnya, pakai Google misalnya kan, yang kita singkan kepada aplikasi kita, secara nggak langsung kita sedang memberikan info keberadaan kita ada di mana kan gitu. Ini menarik, ketika COVID-19 berlangsung, kita ada satu perkumpulan, Bluetooth dibunyalkan. Oh, ternyata teman kita ini lihat, ini ada kamu di HP saya. Udah ada seorang datang, nama lagi. Di Bluetooth itu nama orang. Jadi mereka yang sudah divaksin langsung bisa diakses oleh. Iya, posisinya di mana? Kontrol. Luar biasa ini. Dan Rasulullah sampaikan, ini merupakan tanda kiamat telah dekat. Kenapa? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Mulak Asratu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, itu dinukilkan tentang Asratu Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini tentang ensiklopedia akhir zaman dan tanda kiamat. Itu Rasulullah SAW bersabda 3 kali. Ada inna min asrati sa'ah antujlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Ingatlah diri tanda kiamat akan terjadi. Diciptakannya masnah. Apa itu masnah? Ya, diciptakannya masnah dan susah dicari orang-orang yang bisa merubah keberadaan masnah ini. Sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa itu masnah ya Rasulullah? "Makutiba siba kitab Allah." Sesuatu yang dicatat selain dari kitab Allah. Ditakwilkan oleh ulama ahli hadis, "Wa qatsaltu nas bitilawati wa biqiraati wa biitla'i min khabariha." Sesuatu yang ditulis selain Al-Quran dan manusia banyak menggenggamnya. Nah, udah ada ternyata. Banyak membacanya. Apa namanya itu? Masnah. Bukan, maksudnya di mana? Di mana? Di hadis. Di dalam hadis itu dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Mulak, Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ensiklopedia akhir zaman. Udah ada handphone ternyata di hadis ya. Dan sudah diprediksi kita akan selalu memegang benda ini yang lebih kita fokuskan dibanding Al-Quran. Ma kutiba siwa kitab Allah. Bangun tidur yang pertama disentuh, jujur saja, yang pertama disentuh mushaf Quran apa gadget. Nah, betapa manusia ketergantungan dengan gadget. Kita dikendalikan. Ini sebetulnya alat mereka untuk melakukan kontrol populasi kita. Dan luar biasanya, mereka bikin berita-berita lewat berbagai macam akun-akun, sehingga pola pikir kita dibentuk oleh akun itu, digiring emosi kita, algoritma kita, sehingga pikiran manusia ke arah itu. Nah, dikendalikan kita oleh mereka. Wah, benar udah akhir zaman nih guys ya. Seperti kita mudah ya, mental kita gitu, pola pikir kita itu digiring ke arah sana. Ini menarik nih, ntar nyambung juga nih. Nyambung ke arah-arah kenapa diciptakan televisi. Nah, ini nyambung dari awal keruntuhan kesultanan yang kita ceritakan tadi, makin lama makin seru nih, karena semuanya ternyata ini adalah ada satu puzzle yang mulai nyambung. Ini kayak linking the dot ya. Setelah tadi kita kembali ke sana saat runtuhnya Utsmani. Betul. Kan berarti semua daerah jajahannya ibaratnya daerah kekuasaan dari Utsmani ini, Kesultanan Utsmani ini kan
ini kan jadi banyak yang lepas sih, lepas, dan satu persatu memerdekakan diri. Satu persatu memerdekakan diri. Nah, yang uniknya mungkin akan relate dengan keadaan sekarang teman-teman semua. Kalau nggak salah, kerajaan Jazirah Arab sendiri itu kan juga didatangkan si pemfitnah juga kan? Betul, betul. Gimana kisahnya? Jadi, nah ketika Turki Utsmani ini hancur, maka yang mereka perangi sebetulnya Islam. Pusat Islam di mana kalau bukan di Jazirah Arab, bukan di Arab Saudi. Nah, maka otomatis pusat kekuasaan Islam ini harus mereka kuasai. Nah, menariknya untuk wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Turki yang Islamnya kuat, itu didatangkan orang-orang mereka, utusan mereka untuk wilayah Arab. Itu ada yang bernama Thomas Edward Lawrence, sehingga ada istilah Lawrence of Arabia. Dialah yang membidani lahirnya bangsa Arab yang menjadi shadow government mereka. Indonesia ada Dr. Christian Snokugron ya. Seperti pantesan polanya mirip ya. Sama. Persis begitulah protokol Zionis berjalan untuk menguasai dunia. Ini ketika ini dijelaskan, ini seperti teman-teman akan memahami kenapa akhirnya bangsa Arab itu sampai sekarang lebih nurut kepada Zionis dibanding kepada sesama Muslim. Itu gimana ceritanya Sat? Si Lawrence ini? Nah, maka dia mencoba untuk mendekati orang-orang Arab yang bisa diambil kerjasama dengan dia. Ya, maka dipilihlah tokoh-tokoh Arab bangsa ini yang kemudian mereka itu tadi, kalian mau berkuasa, mau, baik kalau gitu bantu kami. Bantu kami gimana? Hancurkan Turki, kita perangi Turki sampai akal-akalnya. Dan ada raja Arab kemudian, orang yang kemudian diangkat menjadi penguasa Arab, dan dia mengirimkan utusan untuk memerangi Turki Utsmani. Berkhianat, traitor. Dia bukannya membantu membela kekhilafan Islam, dia malah ikut memerangi kekhilafan karena kepengen jadi raja. Ingin menjadi raja. Ya. Setelah selesai itu dan Turki hancur, si Yahudi ini melalui Christopher Allenby, sekutu berkata, kalian sudah membantu kami dan akan kami berikan kalian referendum. Mau dalam bentuk apa? Kalau kami sudah menyiapkan demokrasi untuk wilayah Turki. Ya, Joseph Clark yang sudah menjadi bidannya. Lalu kalian ini apa? Kami ingin kerajaan. Kami ingin kerajaan. Sebagaimana leluhur kami dalam bentuk kerajaan. Maka berilah kerajaan Arab. Berdiri negara inilah, negara inilah, negara ini. Artinya semuanya ada dalam kendali mereka. Allahu Akbar. Inilah kenapa ada bungkam terhadap Gaza. Bayangkan Palestina itu ada dikelilingi oleh 364 juta Muslim Arab. Di Palestina ada 4,29 juta Muslim. Dan hanya 9 juta Yahudi yang ada di Palestina. Kok bisa 9 juta Yahudi itu memerangi Gaza dengan sangat santainya sejak 1948? Ini ngapain 364 juta Muslim Arab? Berarti bahwa raja-raja sekitaran dari Palestina ini adalah orang-orangnya mereka. Itu dia, makanya kebangkitan Islam di akhir zamannya akan memerdekakan Palestina, bukan bangsa Arab. Bahkan mereka justru diperangi. Itulah kenapa Imam Mahdi memerangi Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahuha Allah. Sungguh kalian akan memerangi kemunafikan Jazirah Arab. Wa yaftahuha Allah, dan Allah akan memenangkannya. Ini dari sisi politik. Dari sisi ideologis agama, Rasul menyatakan, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta ya'budu ammati fi hadhil jazirah ma ya'budu apahum. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku di akhir zaman di tanah ini akan menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Paganisme modern di tanah. Paganisme. Jadi guys, kalau kita lihat ya, mulai terbuka kenapa bangsa Arab itu ternyata di bawah ketiak mereka. Jadi Ustadz bilang tadi bahwa si Lawrence ini adalah yang kemudian mengompori orang-orang petinggi-petingginya, ditawarin untuk jadi raja dengan cara memberontak terhadap Turki. Satu kan. Dan itu terjadi, dan itu dilakukan. Soalnya saya lihat itu waktu saya ke Wadi Rum. Iya, ada prasastinya. Ada prasastinya di situ. Dan ditambah lagi teman-teman. Insyaallah. Di Turki ini punya kereta dari Turki sampai Madinah untuk naik haji. Turki sampai segitunya dalam menjaga tanah rumah Allah nih. Mereka bikinin kereta. Kok itu dianggap sebuah bukan pelayanan gitu bagi masyarakat Arab itu. Itulah yang membuat kita miris ya sesama. Jadi kejatuhan Sultan
Muslim itu ada peran orang Islam juga ternyata. Betul. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, nas hadis ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab oleh perilaku orang Islam sendiri. Ini ada menarik nih, ada pertanyaan kepada saya dulu ketika saya membahas tentang 2 tahun pembantaian Gaza kemarin. Kenapa? Kemana bangsa Arab? Mereka mayoritas, mereka dekat. Saya bacakan ayat ini pada mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menarik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'addah. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Walau aradu, sekiranya mereka menginginkan al-khuruja untuk keluar berperang membela Islam. La'addu lahu 'addah. Pasti mereka akan mempersiapkan diri melakukan perang membela Islam, melawan musuh-musuh Islam. Jarak mereka dekat ke Palestina, jumlah mereka mayoritas. Mudah. Sampai Imam Hasan Al-Banna Allahu yarham syahid, beliau mengatakan tidak perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah Palestina. Andai semua negara Arab berkumpul berjamaah dalam satu komando, 3 hari selesai Palestina. Nah, kemudian di sini Allah katakan, walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah tidak suka dengan jihad mereka. Kenapa? Allah tidak mau mereka yang berperang yang membela agama Islam. Itu tadi karena kemunafikan itu. Fathabbatahum, maka Allah kuatkan hati mereka untuk tidak berperang. Wakilak udu ma'al qaidin, udah duduk saja kamu bersama orang-orang yang duduk. Dan sekarang itu mereka inginkan. Mereka duduk ketika Gaza dibantai kan. Berarti ada bangsa lain yang akan aku berikan penghargaan besar untuk membela Palestina. Nah, ini menarik juga guys. Kayaknya kita akan bahas karena bangsa Arab udah, Afrika sudah, Eropa sudah zaman Muhammad Al-Fatih. Yang belum tinggal Asia Tenggara. 2012 kami seminar. Judul kami adalah The Freedom of Palestine and Return Al-Aqsa to Muslim Nation. To Muslim Nation. Kita undang beberapa 12 negara Asia Tenggara. Brunei hadir saja. Saya hadir karena di Bandung kan. Kami termasuk jajaran panitia. Keynote speakernya adalah Syekh Ali Al-Abbasi. Ali Al-Abbasi ini ketua Rabita Ulama Palestina. Mungkin pernah bertemu sama Mas Ali ketika di Al-Aqsa. Nah, menarik di situ. Sepakat negara Asia Tenggara untuk menyerahkan kepemimpinan nanti kepada Indonesia. Beliau bilang gitu. Salah satu klausul yang saya dapatkan karena saya hadir di sana. Di gedung Conference Hall di Hotel Savoy Homan. Nah, ketika itu diundang makan dinner oleh Pada Darusada. Saya yang bertugas mendampingi Syekh Ali Al-Abbasi, ketua Rabita Ulama Palestina. Di sela-sela makan dinner itu kan saya duduk samping beliau. Amanah dari panitia, Ustadz jangan kemana-mana, dampingi beliau dari awal sampai selesai. Saya iseng nanya sama beliau, saya membaca sebuah hadis. Qara'tu hadisan fi hadis sahih Muslim syarah Syekh Nawawi bi matniha kamisni hada. Inna rabbi zawalil ardh. Ini hadis dari Sauban. Rasulullah bersabda, Inna rabbi zawalil ardh. Sesungguhnya Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan aku 2 pusaka. Rasul menyebutkan Allah berikan aku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyadha, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawalim, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai pusaka merah menguasai bumi dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih itu. Pusaka merah putih disebut Al-Kanzain. Kanzun itu kan pusaka. Al-Kanzain musanna. Al-ahmar wal abyad. Saya tanya langsung sama Syekh Al-Abbasi. Kamu ala qabina halal hadis bi biladina, apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami? Bendera kami merah putih. Apa kata beliau? Kamu ada aja. Di Savoy Homan bicara, la na'takid himmatana li tahlil al-Quds wa Palestin ala al-arabiyyin wala gurbin bi ittihadihim. ولكننا أعتقد أن هذه النصرة من الله عز وجل سينزله على جهادكم يا Indonesia. Aku tidak yakin kemerdekaan Palestina dan kembalikannya Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia akan datang dari bangsa Arab. Tidak pula dari PBB, tidak pula dari Barat dengan PBB-nya.
Tapi aku yakin pertolongan itu akan datang dari kalian Indonesia. Masya Allah. Nangis saya tuh, semua takbir di Convention Hall Gedung Sapoyoman itu. 2012 ya. Pak Dr. Joso Rijal masih ada. Saat itulah saya mulai mulazamah bersama mereka kembali, ya, untuk mulai saat itulah saya fokus ke Palestina sampai hari ini. Masya Allah. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan ini guys, apakah kemudian Indonesia yang mengambil peran ini itu karena kita join dengan BOP? Nanti kita akan bahas. Ataukah ada jalur lain? Nah itu kita akan bahas guys. Nah ini kembali kepada pembebasan Arab Saudi. Arab Saudi lagi. Jazirah Arab tentunya. Jazirah Arab. Kalau teman-teman ternyata bendera dari negara bangsa Arab tuh warnanya sama semua. Sama, dibikin sama oleh mereka. Tadinya tuh satu bendera perlawanan terhadap Turki. Betul. Oh. Bikin sama. Jadi makanya bendera Palestina, bendera Jordan, bendera Suriah, Libanon itu sama semua. Karena wilayah Syam ini memang dulu menjadi wilayah yang kemudian oleh Christopher Allenby Inggris itu diberikan kepada orang-orang yang memang lahir dari wilayah Syam, tapi mereka berakidah dengan akidah yang mendukung mereka. Sykes-Picot pada tahun 1916 ya. Dia mewakili dunia untuk memecah-mecah Turki. Tadinya Rusia ikut, tapi karena terjadi revolusi Bolshevik, Rusia mundur, maka Sykes-Picot muncul untuk melakukan perjanjian. Lalu Syam ini pecah menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris. Libanon, Suriah diberikan pada Perancis. Sejak saat itulah terjadi okupasi pada wilayah Palestina. Berarti sebenarnya ketika melakukan hal itu mereka sudah target Palestina kan itu perjanjian Theodor Herzl. Oh pantes. Karena kalau kita lihat ketika pembelahan itu mereka sudah sepertinya memplotting arahnya Palestina akan diambil Inggris, yang nanti Inggris akan memberikan kepada Yahudi. Dan itu yang terjadi ketika serah terima Christopher Allenby, jenderal sekutu, kepada Theodor Herzl. Dan dia menendang-dendang makam Salahuddin Al-Ayyubi. Hai Salahuddin, ayo bangun. Jihad kita perang kita belum selesai. Mana pasukanmu yang akan meneruskan perjuanganmu? Ditendang-tendang nisannya. Makam Salahuddin Al-Ayyubi, Allah yarham. Luar biasa. Ini sepertinya mereka memiliki konsep drama yang boleh dibilang cukup komprehensif. Karena seperti mereka merencanakan dari jauh hari dengan begitu matang sampai segala aspek sepertinya mereka laksanakan dengan sempurna. Dan nyaris tak ada yang bisa menghalangi. Benar. Itu udah berlanjut itu sudah berjalan 200 tahun kan sejak terbentuknya Zionis tadi kan. Itu kalau kan 1800 sampai 1700 lagi gitu kan. Betul. Itu kan berarti harus memiliki daurah atau tarbiyah kepada penerusnya itu harus sama visinya kan. Kaderisasinya visinya kecuali sama. si pemimpinnya nggak mati-mati kan, pertanyaannya itu kan. Betul. Sejak zaman itu kok dia bisa ngasih tarbiyah ke anak buahnya walaupun ganti pemimpin, fokus tujuannya untuk mengambil Palestina tetap jalan. Ini yang unik nih, makanya kita juga bertanya-tanya, mana ada orang bisa hidup begitu lama gitu, beratusan tahun. Betul. Orang atau bukan nih kan gitu. Nah pertanyaan saya kok ketika terjadi perebutan itu Zionis sendiri menaruh orang untuk bikin konflik dan memecah-mecah Jazirah Arab menjadi negara-negara yang berbeda. Kemudian memplot bahwa mereka menargetkan Palestina ini rotinya akan diambil oleh Inggris. Yang nanti mereka akan bikin senario akan diserahkan. Di sisi lain terjadi drama di Jerman yang sepertinya membuat jadi alasannya tepat kalau dia dapat negara. Kan terjadi Holocaust di Jerman. Betul. Nah, Holocaust sendiri ceritanya bagaimana saja? Ketika Perang Dunia Pertama, bagaimana berjibakunya habis-habisan Hitler. Saat itu dia panglima tertinggi di Jerman. Kan saat itu namanya Bavaria. Nah, ketika ada gencatan senjata beberapa hari, Hitler mengumpulkan pasukannya dan dia ceramah dalam pasukannya mengatakan bahwa perang ini belum selesai. Ya, perjuangan kita belum selesai. Namun ini gencatan senjata. Aku tahu kalian lelah.
Ya. Tapi negara tidak bisa memberikan apa yang bisa membuat kalian hilang dari kelelahan kalian. Tapi kami beri kalian waktu. Silakan cari apapun yang bisa kalian dapatkan, dan itu hak kalian. Ambil itu untuk kalian. Bubar, dia pun cari makan kan. Si Hitler ini didampingi oleh beberapa ajudannya. Nah, ada satu kebiasaan di Jerman ini kan ada etnis Yahudi, ada banyak etnis Yahudi. Nah, orang etnis Yahudi ini mereka menguasai ekonomi Jerman. Ekonomi Jerman, kemudian infrastruktur itu dibangun oleh orang Yahudi Jerman. Mereka pintar ekonomi ya. Seperti itu ya. Contohnya ada Theodor Herzl, kan ada Rothschild ada di sana. Nah, ini cerita ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk menghinakan orang Jerman. Itu mereka mobilnya mendahului orang Yahudi orang Jerman jalan, lalu mereka melemparkan bungkusan makanan. Dan itu tahu itu makanan. Dan orang Yahudi punya kebiasaan melemparkan makanan yang baru sedikit dimakan, sisanya masih banyak. Orang-orang miskin Jerman dia biasa mengambil itu. Nah, Hitler saat itu ada mobil Yahudi itu berhenti, dia melemparkan makanan, besar sekali. Kayak itu bisa makan buat kita. Ambil. Diambillah sama ajudannya, diberikan pada Hitler. Ketika dia makan kan, urung dia makan. Aku mau makan makanan yang dialungkan oleh yang lemparkan Yahudi ke tempat sampah. Mereka menghinakan kita. Kita yang berperang habis-habisan membela negara dan mereka yang menikmatinya. Disitulah mulai muncul. Kalau begitu mereka akan aku balik. Mereka tidak mau berperang melawan kita, malah mereka enak-enakan di negara kita sendiri. Akan aku hinakan mereka dan aku angkat wargaku sendiri. Ditawanlah orang-orang Yahudi. Dibikin camp konsentrasi Yahudi. Ketika perang dunia ketiga dan Hitler di atas angin, dia nyaris menang kan? Dia tawan orang-orang Yahudi itu. Ribuan orang, 5.000 jumlah kalau tidak seorang Yahudi ditawan di camp konsentrasi. Dia suratin Rothschild. Aku menawan sekian bangsamu, sekian 5.000 lebih bangsamu. Nih jumlah mereka dari kota ini kota Gunung. Tebus mereka pada tanggal sekian dengan sekian juta pound sterling. Jika sampai dekat waktu kamu tidak menembusnya, akan aku habisi mereka. Udah ada ancaman itu. Ancaman itu dari Hitler. Kenapa dia minta duit? Ya butuh modal untuk perang dunia kan, untuk membangun negaranya juga. Karena mereka tahu Yahudi kaya raya. Rothschild mengirim utusan untuk melihat kamp-kamp Yahudi tadi. Ketika dilihat ternyata perempuan, kakek-kakek, anak-anak. Yang mereka butuhkan pemuda-pemuda untuk wajib militer membangun Yahudi raya. Membangun negara Yahudi di Palestina. Akhirnya apa terjadi? Wah, ada pemudanya. Tapi pintar mereka. Biarkan mereka dibantai, pasang kamera. Dipasang kamera tanpa sepengetahuan Hitler. Dibantai, silakan bantai mereka. Kami tidak butuh mereka. Gila ya kalian, aku tidak main-main loh kata Hitler. Aku bantai mereka. Silakan. Yang kami butuhkan adalah pemuda untuk membangun negara kami. Baik, Hitler tidak main-main. Ya habislah mereka. Tapi kan terekam. Selesai perang dunia, dia mengatakan, lihat kami dibantain kalian. Perang dunia ini jahat. Kami menjadi korban pembantaian perang dunia. Langsung blank victim ya. Iya. Kalian berhutang nyawa pada kami. Kami adalah bangsa yang menjadi korban kerakusan dunia. Itu menjadi alibi mereka untuk mendapatkan kompensasi setelah perang dunia kedua. Mengalir. Sekutu akhirnya memberikan opsi. Baik. Kalian mau negara mana? Untuk negara. Ditawarkan Argentina, Uganda, dan juga Palestina. Ya otomatis mereka pilih Palestina. Udah diincar. Maka setelah itu terjadi eksodus besar-besaran. 1947. 54% orang-orang wilayah Palestina dikuasai Yahudi Ashkenazi. Dari Rusia, dari Scotland, dari Ukraina. Termasuk si ayah kakeknya Benyamin Netanyahu. Dari Polandia. Seperti itu. Sebenarnya mereka berarti Ashkenazi guys ya. Ashkenazi, bukan Sephardim, bukan Sephardim, Ashkenazi. Ya. Dan itu apa yang terbukti apa yang Allah lakukan, yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Menarik nih ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi maratain. Allah menggunakan kalimat wa qadaina, tidak wa qadarna. Bukan kodo tapi kodar. Bukan kodar tapi kodo. Apa bedanya kodar dengan kodo? Kodar itu takdir Allah tidak berubah. Takdir Allah yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum lagi kita menciptakan dan tidak berubah sampai hari kiamat. Adapun kodo adalah ketetapan dari Allah ketika manusia menjalani takdir.
Ya, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Matinya Fir'aun di detik itu, hari itu takdir Allah. Ya. Tapi di mana dan dalam kondisi apa, itu pilihan Fir'aun. Ya. Pilihan manusia terhadap takdir Allah, qada namanya. Yahudi memilih untuk melakukan kehancuran, menguasai dunia, maka Allah hukum dia. Hukuman yang pertama, sepeninggal Yarbaam di utara, anak Nabi Sulaiman, Rahbaam di selatan, keponakan Nabi Sulaiman, mereka perang dan melakukan maksiat sehingga kotor, hancur istana Nabi Daud dan Sulaiman. Allah hukum mereka. Kaldani, Mesir, Assyria dikirim untuk mereka hancurkan, hancur lembut. Mereka hancur berkeping-keping ketika Kaisar Titus Romawi betul-betul menghancurkan, menguasai Yerusalem. Sampai Nabi Isa dilahirkan kan? Maka sejak saat itu mereka sporadis ke seluruh dunia, eksodus tanpa tanah air. Itu kayak bangsa Kurdi ya. Summa rodanna lakumul karrah. Kemudian kami kembalikan kepada kalian kesempatan alaihim untuk kembali menguasai mereka, Palestina, umat Islam. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan anak-anak keturunan, pasukan. Kompensasi masuk kepada Yahudi kan. Wajib militer dari negara-negara itu datang, kuatlah mereka. Kembali mereka melakukan kerusakan yang kedua. Itu tahun 1947 ya mereka masuk. Subhanallah. Dan jadi Nakba 48. 1947. 47, 48, 47, 48. 48. Nah, 48 pasca Nakbah mereka berdiri, deklarasi proklamasi Israel. Guys, ini baru di fase pertama udah seseru ini dan udah mulai terlihat. Kenapa? Alasannya apa? Palestina bisa punya negara. Dan ini akibat karena tidak adanya pemerintahan Muslim yang kuat. Israel punya negara di Palestina. Israel punya negara di Palestina karena tidak adanya pemerintahan Islam yang kuat yang berada saat itu. Karena sebelumnya sementara di bawah pemerintahan Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi semuanya hidup tentram tanpa ada intimidasi. Betul. Nah ini menarik guys. Kita akan lanjutkan tentunya di fase yang lebih seru. Kenapa sekarang ini umat Islam terpuruk dan kemana-mana.